Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Rosiana Sari dengan NIM 22251900040. Di sini saya akan membahas mengenai materi testing hypothesis concerning variance yang terdapat pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7. Nah, apa yang akan kita bahas? Pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpangan baku berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keragaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square atau dengan lambang seperti berikut dan statistik F. Nah, statistik chi-square ini dipakai untuk populasinya 1 dan statistik F ini dipakai jika populasinya ini 2. Lalu ada menguji hipotesis mengenai varian. Sampel acak Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn dari distribusi normal dengan mean yang tidak diketahui atau dengan lambang mu dan varians yang tidak diketahui dengan lambang sigma kuadrat. Pada bagian 8.9 digunakan metode penting untuk membangun interval kepercayaan untuk parameter sigma kuadrat. Di bagian ini akan dipertimbangkan masalah pengujian H0 itu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat untuk beberapa nilai tetap sigma 0 kuadrat, berbagai versi hipotesis alternatif jika H0 benar dan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Maka teorema 7.3 menjelaskan, yaitu rumus dari chi-square sama dengan n-1 dikali s kuadrat per sigma 0 kuadrat mempunyai sebuah distribusi chi-square dengan n-1 df. n-1 ini adalah derajat bebas. Jika ingin menguji H0 itu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, jika H0 nya ini ditolak maka kita terima H alfa, yaitu sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. Dapat digunakan rumus dari chi-square-nya ini sebagai statistik pengujian. Lalu ada uji hipotesis mengenai varians populasi. Nah, kita asumsikan Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal. Nah, karena ini distribusi normal, maka nilai harapan dari YI sama dengan mu dan varians dari YI sama dengan sigma kuadrat. Pada pengujian varian populasi terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu sigma 0 kuadrat dan hipotesisnya adalah H0 itu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Jika H0 ditolak maka kita terima H alfa. Nah, H alfa ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama ada sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat, maka uji satu arah kanan. Jika sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat, maka uji satu arah kiri. Lalu, jika sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, maka dilakukan uji dua arah. Nah, uji statistiknya ini adalah chi-square yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, lalu perhatikan bahwa chi-square alpha dipilih sehingga untuk V atau derajat bebas sama dengan n-1, maka peluang dari chi-square lebih dari chi-square alpha sama dengan alpha. Nah, perhatikan. Nah, jika uji satu arah atau arah kanan, maka tolak H0 apabila chi-square lebih dari chi-square alpha dengan derajat bebasnya n-1. Nah, ini kan chi-square lebih dari chi-square alpha, maka H0 ditolak. Nah, jika hasilnya di daerah merah ini maka H0 ditolak. Nah, jika di luar dari daerah merah ini maka H0 nya diterima atau RR sisi atas. Lalu untuk uji satu arah kiri, tolak H0 apabila chi-square kurang dari chi-square 1 min alpha. Nah, kenapa 1 min alpha? Karena antara kanan dan kiri ini tidak simetris, maka dikurang 1 min alpha terlebih dahulu. Nah, ini nih termasuk yang daerah merahnya ini tolak H0. Sisanya selain daerah merah tersebut maka H0 nya diterima. Lalu
Yang ketiga, uji dua arah atau kanan dan kiri. Tolak H0 apabila chi-square lebih dari chi-square 1 min alfa per 2 dengan derajat bebasnya n-1 atau chi-square kurang dari chi-square alfa per 2 dengan derajat bebasnya n-1 juga. Sisanya terima H0. Nah, kenapa ini alfa per 2? Karena ini membagi alfa menjadi 2. Nah, di daerah merah ini H0-nya ditolak, selain daerah merah ini H0-nya diterima. Nah, wilayah penolakan untuk RR2 sisi seperti berikut yang tadi kita sudah ketahui. Nah, ini untuk yang uji satu arah kiri, yaitu RR sisi bawah. Nah, ketika chi-square alfa sudah diketahui, maka untuk derajat bebas n-1, peluang chi-square lebih dari chi-square alfa sama dengan alfa. Nilai dari chi-square alfa dapat diketahui di tabel 6 appendix 3. Nih, ini merupakan tabelnya. Nah, ini adalah derajat bebas. Ini derajat bebas dan ini merupakan nilai dari alfanya. Nah, tergantung dia itu termasuk uji satu arah kanan kiri atau kanan dan kiri. Nah, jika kanan maka alfanya ini kan dapat kita langsung ketahui. Nah, jika dia uji satu arah kiri maka kita kurangi dulu dengan 1 min alfa. Lalu kita cari. Nah, lalu untuk yang dua arah kita cari dulu daerah kanan, daerah kiri. Lalu dapat kita cari di tabel ini. Nah, lalu ada pengujian hipotesis rasio varians 2 populasi. Pada pengujian varians 2 populasi dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varian. Sebagai contoh, seandainya Y11, Y12, dan seterusnya sampai Y1N dan Y21, Y22 dan seterusnya sampai Y2N. Nah, ini karena dia mempunyai dua populasi, maka dibentuk sebagai berikut. Adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui bahwa varians dari Y1I sama dengan sigma 1 kuadrat dan varians Y2I sama dengan sigma 2 kuadrat, di mana sigma 1 kuadrat dan sigma kuadratnya ini tidak diketahui. Andaikan bahwa kita ingin menguji hipotesis 0 H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, jika H0-nya ditolak maka kita terima HA, yaitu sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan rumus dari chi-square variabel acak dari definisi 7.3. Statistik uji didasarkan pada distribusi W1 dan W2 bebas variabel acak terdistribusi chi-square. Nah, karena ini terdistribusi chi-square, maka W1-nya ini menggunakan rumus dari chi-square yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, karena W1-nya ini terdistribusi chi-square, maka ini menggunakan rumus dari chi-square. Nah, lalu kita substitusikan rumus dari chi-square. Lalu untuk populasi pertama, ini untuk populasi kedua. Nah, untuk derajat bebasnya N1 dikurangi 1 untuk populasi pertama dan populasi keduanya yaitu N2-1. Nah, ini kita dapat operasikan. Nah, lalu ini bisa kita coret. Maka hasilnya S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat. Dari hipotesis 0, sigma 1 kuadratnya ini sama dengan sigma 2 kuadrat dari sini ya. Nah, maka F-nya ini sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ini kan karena sama ya, jadi bisa kita ubah bentuk menjadi gini. Nah, lalu untuk daerah penolakannya, karena varian sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat memperkirakan varian masing-masing populasi, kita menolak H0 dan terima
HA jika S1 kuadrat jauh lebih besar dari S2 kuadrat, sehingga kita gunakan daerah penolakan dari bentuk seperti berikut. RR sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih dari FA. Nah, tadi kita ketahui bahwasanya S1 kuadrat per S2 kuadrat ini merupakan rumus dari F. Nah, maka F lebih dari FA, di mana FA dipilih sehingga peluang F lebih dari FA sama dengan alfa. Ketika F memiliki derajat bebas atau V1 sama dengan N1-1 derajat bebas pembilang dan V2 sama dengan N2-1 derajat bebas penyebut, nilai dari F distribusi FA dapat dilihat dari tabel 7 appendix 3, yaitu tabelnya sebagai berikut, di mana denominator ini adalah penyebut dan numerator DF ini adalah pembilang, dan ini adalah alfa. Lalu dapat kita cari. Lalu asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Pada pengujian varians dua populasi dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varians, dan hipotesisnya sebagai berikut. H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Jika H0 nya ini ditolak, maka kita terima H alfa. H alfanya ini sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa kita ketahui bahwasanya rumus dari F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dan jika F nya ini kita pangkatkan dengan min 1, maka ini menjadi S2 kuadrat per S1 kuadrat, lawannya. Keduanya memiliki distribusi F, tetapi derajat kebebasan pembilang dan penyebut dipertukarkan. Misalkan F, A, B menunjukkan suatu variabel acak dengan distribusi F dengan A dan B pembilang dan penyebut, derajat kebebasan masing-masing, dan misal F A, B, alfa per 2 sedemikian sehingga peluang F A B lebih dari F alfa B, alfa per 2, maka sama dengan alfa per 2. Kemudian kita kali dengan pangkat min 1, maka F A B pangkat min 1. Nah, ini tandanya ini berubah ya. Tadinya ini lebih dari, sekarang kurang dari. F alfa B, alfa per 2 min 1 sama dengan alfa per 2. Artinya nilai yang memotong area ekor bawah alfa per 2 untuk FAB sebuah distribusi dapat ditemukan dengan membalik FA B, alfa per 2. Jadi jika kita menggunakan F S1 kuadrat per S2 kuadrat sebagai statistik uji untuk pengujian H0 itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat versus H0 itu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka daerah penolakan yang sesuai adalah RR ini merupakan himpunan dari F lebih dari F N1 dikurangi 1 N2 dikurangi 1, alfa per 2. N1 dikurangi 1 ini diperoleh dari tadi sebelumnya derajat bebas populasi pertama, ini pun derajat bebas populasi kedua, alfa per 2, atau F kurang dari F diperoleh dari sini yang tadi sudah kita ketahui, yaitu ini untuk derajat bebas populasi pertama, ini untuk derajat bebas populasi kedua, alfa per 2 pangkat min 1. Nah, maka rumus RR sama dengan F lebih dari F N1 dikurangi 1 N2 dikurangi 1 alfa per 2, atau F kurang dari F N1 dikurangi 1 N2 dikurangi 1, alfa per 2 lalu dipangkatkan dengan min 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.